Ini kita sering mendengar kritik terhadap gerakan yang terlalu spontan, rame-rame marah-marah kemudian hilang. Politik peristiwa itu lahir dari krisis ruang hidup tadi. Kemarahan warga meledak serentak karena mereka mengalami tekanan yang sama, tetapi ledakan tersebut tidak otomatis memiliki ruang yang menjadi tempat ia dapat dipelihara dan waktu yang cukup untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Ruang digital memungkinkan orang bertemu tanpa harus tinggal berdekatan dan memungkinkan kemarahan menyebar tanpa membutuhkan organisasi yang telah lama ditinggali. Namun perjumpaan semacam itu mudah berakhir ketika perhatian berpindah. Peristiwa mampu menghasilkan kerumunan tanpa menghasilkan tempat, yang mampu menghasilkan intensitas tanpa menghasilkan durasi. Akhirnya warga dapat berulang kali menciptakan ledakan tanpa sempat mengakumulasikannya menjadi kekuatan yang bertahan. Martin baru saja menunjukkan bahwa gambaran Indonesia merdeka nggak bisa dipisahkan dari upaya masyarakat yang sedang mengusahakannya, yang sedang ingin mencapainya. Sayangnya krisis ruang waktu merusak tepat pada kemampuan untuk bergerak bersama itu. Warga kehilangan tempat dan tempo untuk bergerak bersama, dan kelemahannya tidak berakar pada kekurangan pengetahuan, kekurangan program. Martin sudah membuat program yang sangat rinci dan detail. Di lain waktu kita bisa memeriksanya dengan sangat intens ya. Tidak kekurangan keberanian, tidak kekurangan kesungguhan, tidak kekurangan komitmen. Kalau hari ini kita terjebak pada politik peristiwa, ada dasarnya. Dan dasarnya bukan soal moral sebetulnya. Ada krisis material yang tadi saya sebut sebagai krisis ruang waktu, yang menghancurkan kapasitas atau apa yang disebut sebagai daya menghuni tadi. Teman-teman sekalian, untuk menjawab tema kuliah ini, bagaimana menavigasi kecemasan, kita perlu kembali kepada Tan Malaka. Pertanyaannya kemudian Tan Malaka yang mana? Tan mana yang dapat membantu kita menavigasi kecemasan politik yang tadi saya bahasakan sebagai krisis ruang waktu? Saya memilih Tan Malaka dalam versi Ilyas Hussein di Bayah pada tahun 1943-45. Indonesia dan Bayah tidak bisa disamakan, skala medan kekuasaan, medan historisnya nggak bisa disamakan. Tetapi yang mau saya bilang, Tan bekerja ketika tempat hidup, waktu kerja, gerak tubuh, hubungan sosial, dan kemungkinan berpolitik berada di bawah penguasaan yang sangat ketat. Itu terjadi di Bayah. Pada masa pendudukan Jepang, Bayah Kozan itu hanya 2 kampung, teman-teman. Tapi seluruh tanggung jawab mensuplai bahan bakar perang, angkatan perang Jepang di Hindia Belanda itu mau diekstraksi dari 2 kampung di Banten Selatan, namanya Bayah. Pada masa pendudukan Jepang, 2 kampung terpencil di pesisir Banten Selatan diubah menjadi kawasan industri batubara bernama Bayah Kozan. Tambang, pembangkit listrik, bengkel, gudang, kamp pekerja, jalur kereta, Saketi, Bayah, sampai jalur darat, Pandeglang, Malimping, sampai Bayah. Dan pelabuhan dibangun mengikuti perjalanan batubara dari dalam tanah menuju kebutuhan perang. Dalam waktu sekitar 1 tahun, seluruh kawasan telah ditata untuk mempercepat perjalanan tersebut. Saya kira tidak ada, bahkan IKN pun tidak bisa mengalahkan proses penciptaan ruang ekstraksi semasif dan seintens di Bayah pada awal tahun 43. Arus batubara itu digerakkan oleh arus manusia. Belasan ribu romusa dicabut dari daerah asal, ditempatkan di kamp lalu dikerahkan mengikuti tempo pertambangan. Tentara, Kempetai, perusahaan, serta birokrat lokal menguasai tempat mereka bekerja, jatah makanan, waktu istirahat, dan batas-batas pergerakannya. Kelaparan, malaria, disentri, dan borok menghabiskan tubuh mereka. Catatan yang tersedia, satu-satunya catatan yang tersedia terkait ekstraksi di Bayah hanya dari Tan Malaka. Seluruh orang scholar yang belajar tentang Romusa di Indonesia, khususnya di Banten Selatan, hanya mengandalkan catatannya Tan Malaka. Dan catatan 400-500 orang meninggal. Ada estimasi 30.000 orang meninggal untuk membangun paksa hanya dalam tempo 1 tahun. Jalur kereta yang kemudian hancur tidak lama setelah Jepang menyerah. Bayah sampai Saketi untuk mengangkut batu bara. Di dalam susunan tersebut, Ilyas Hussein bekerja sebagai kerani gudang mulanya. Awalnya dia ngurusin paku, pipa, bor, kompas, dan perkakas yang dicatatnya. Di situ dia mempunyai pengetahuan tentang sarana yang membuat pertambangan terus bergerak. Karena kinerjanya dianggap baik, yang tadinya cuma juru tulis inventaris gudang, dia dipindahkan ke bagian statistik. Dari situ pengetahuannya bertambah, dari pengetahuan tentang perkakas menjadi pengetahuan mengenai manusia yang menggerakkan produksi. Asalnya dari mana, jumlahnya siapa, namanya siapa, umur berapa, yang mati berapa, yang hilang tidak kembali berapa. Melalui Badan Pekerja Prajurit, karena salah satu yang bekerja adalah Kempetai, Heiho,
pemuda peta gitu ya. Pengetahuan itu memperoleh ruang gerak. Kedudukan resminya memungkinkan Ilyas Husain, bukan Tan Malaka. Tan Malaka itu A, Ilyas Husain itu non A. Kedudukan resminya memungkinkan Ilyas mendatangi desa-desa dan perhubungan dengan petani, ulama, pemuda, jawara, serta anggota peta dan heiho. Melalui prakarsa Ilyas dan pekerjaan bersama orang-orang yang terhubung dengannya, pengetahuan mengenai kelaparan dan penyakit memperoleh bentuk sebagai rumah sakit darurat berkapasitas 700 ranjang, dapur umum, serta perkebunan sayur dan buah-buahan di Tegalumbu. Ketiganya menjalankan apa yang tadi disebut oleh Martin sebagai kerja-kerja perawatan yang menopang kehidupan. Kemampuannya yang semula digunakan untuk menggerakkan pertambangan mulai diarahkan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Jadi kalau teman-teman baca aksi massa, Tan bilang bahwa seluruh prajurit, seluruh kombatan itu harus punya kapasitas minimal merawat temannya yang terluka. Jadi mungkin Tan salah satu orang yang sudah punya, Martin dalam salah satu diskusi menyebut mungkin Tan salah satu pemikir intersectionality pertama. Karena dia berulang kali berbicara hal-hal yang rasanya sekarang akrab begitu ya. Ilyas juga menggunakan BPP untuk memasukkan bagian hiburan ke dalam kegiatan resminya. Ia membentuk kelompok sandiwara, orkestra, dan paduan suara, lalu mendesak perusahaan Jepang membeli gamelan agar pekerja Sunda dan Jawa dapat mementaskan wayang serta ketoprak. Kelompok itu menghasilkan setidaknya 3 pementasan teater dengan Ilyas Husain sebagai penulis naskah sekaligus sandiwara. Ia juga membentuk kesebelasan sepak bola dan membangun lapangan sepak bola dari nol. Seluruh kegiatan tersebut, seni dan sepak bola, kemudian disatukan dalam sebuah badan namanya Badan Pantai Selatan. Saya mungkin masih bisa bikin kesebelasan, tapi saya nggak kebayang bikin kelompok teater. Dan Tan melakukannya bukan dengan jual nama Tan, karena di situ dia non A, dia Ilyas Husain. Gitu. Di bawah larangan berserikat, latih, karena berserikat ketahuan ancamannya bisa hukuman mati. Di bawah larangan berserikat, latihan, pertandingan, dan pementasan membuat orang terus berjumpa. Sedangkan perjalanan dari Cikotok, Rangkas Bitung, dan berbagai daerah di Banten memperluas hubungan melampaui kawasan pertambangan. Metabolisme yang dibentuk Ilyas bekerja sebagai, kalau dalam hasanah ilmu politik hari ini kan menganggap logistik itu sebagai bagian dari menjaga sirkulasi kapital. Dan ada kontranya namanya counter logistik. Gitu. Metabolisme yang dibentuk Ilyas bekerja sebagai counter logistik terhadap sistem ekstraktif Jepang. Ia bekerja dari dalam pertambangan, mula-mula berdasarkan data dan informasi, awalnya data-data perkakas, bor, paku, kemudian menjadi data tentang manusia, tentang rumusan. Mengatur ruang, tubuh, informasi, dan pergerakan menuju batu bara dan perang, lalu menggunakannya sebagai sebagian kapasitasnya untuk membangun sirkulasi yang mempertahankan kehidupan dan memperbesar kemampuan masyarakat. Rumah sakit, dapur, kebun, dan badan pantai selatan menjadi simpul-simpul yang mengembalikan sumber daya serta pengetahuan kepada manusia, mempertemukan mereka melalui kegiatan yang terus berlangsung, dan membuat hubungan tersebut dapat digunakan untuk menentukan tindakan bersama. Masyarakat yang semula diperlakukan sebagai persediaan tenaga mulai memiliki kapasitas untuk memelihara kehidupan, menghidupkan kekuatan, dan menentukan arah tindakannya sendiri. Kemampuan tersebut membuat pengambil alihan kekuasaan pada Oktober 45 tidak dimulai dari nol. Jadi di Banten sempat ada revolusi sosial. Hubungan yang dibangun selama sekitar 20 bulan memperoleh koordinasi melalui jaringan bawah tanah, kemudian mengambil bentuk sebagai Dewan Rakyat Soviet di Banten. Dewan Rakyat Banten dan Laskar Rakyat. 2 jaringan ini adalah impact langsung dari kerjaan Malaka selama kurang lebih 20 bulan sebagai